Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari Prodi Agribisnis Unit B Stambuk 2019 Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kebijakan pertanian dan kebijakan pembangunan pertanian arah kebijakan pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pertanian terlebih dahulu. Apa sih kebijakan pertanian itu? Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Macam-macam kebijakan. 1. Kebijakan harga. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan, sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan. Segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilitas harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapat petani tidak selalu berfluktuasi dari musim ke musim, dari tahun ke tahun. Di banyak negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, banyak sekali hasil pertanian seperti gandum, kapas, padi, dan gula yang mendapat perlindungan pemerintah berupa harga penyangga atau subsidi. Indonesia baru mulai mempraktekkan kebijakan harga untuk beberapa hasil pertanian sejak tahun 1969. Secara teoritis, kebijakan harga yang dapat dipakai untuk mencapai 3 tujuan, yaitu 1. Stabilitas harga hasil pertanian terutama pada tingkat petani. 2. Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar. 3. Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi. Macam-macam kebijakan yang kedua ialah kebijakan pemasaran. Di samping kebijakan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Di negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Kenya, apa yang dikenal dengan nama Badan Pemasaran Pusat, Central Marketing Board, berusaha untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga pasar dunia atas penghasilan petani. Badan pemasaran ini sangat berhasil di Inggris yang dimulai sesudah depresi besar tahun 1930 untuk industri bulu domba, susu, telur, dan kentang. Di Indonesia, Badan Pengurus Kopra mempunyai tujuan yang sama dengan Badan Pemasaran Pusat di Afrika dan Inggris. Masalahnya yang dihadapi di Indonesia adalah kurangnya kegairahan berproduksi pada tingkat petani. Tidak ada keinginan untuk mengadakan penanaman baru dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi karena presentasi harga yang diterima oleh petani relatif kecil dibandingkan dengan bagian yang diterima golongan-golongan lain. Selain kebijakan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor, kebijakan ini meliputi pada pengatur distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dengan melayani pestisida dan lain-lain sehingga petani akan dapat membeli sarana-sarana produksi tersebut dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi. Jadi, di sini jelas bahwa kebijakan pemasaran merupakan usaha campur dengan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Di satu pihak, pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan pedagang dan petani. Terdapat di pihak lain, persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Dalam praktek kebijakan, pemasaran dilaksanakan secara bersamaan dengan kebijakan harga.
Macam-macam kebijakan yang ketiga ialah kebijakan struktural. Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Kebijakan struktural ini hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud di sini tidak mudah untuk mencapai dan biasanya memakan waktu lama. Hal ini disebabkan sifat usaha tani yang tidak saja merupakan unit usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan petani dengan segala aspeknya. Oleh karena itu, tindakan ekonomi saja tidak akan mampu mendorong perubahan struktural dari sektor pertanian sebagaimana dapat dilaksanakan dengan lebih mudah pada sektor industri. Pengenalan baru, penyuluhan yang intensif merupakan satu contoh dari kebijakan ini. Kebijakan pemasaran yang telah disebutkan di atas, sebenarnya yang telah disebutkan di atas dimaksudkan pula untuk mempercepat proses perubahan struktural di sektor pertanian dalam komoditi pertanian. Pada bidang produksi dan tata niaga kopra, lada, karet, cengkeh, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, pelaksanaan kebijakan harga, pemasaran, dan struktural tidak dapat dipisahkan dan ketiganya saling melengkapi. Macam-macam kebijakan yang keempat ialah kebijakan pertanian dan industri. Ciri-ciri pokok perbedaan antara pertanian di industri adalah 1. Produksi pertanian kurang pasti dan risikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakan di luar kekuasaan manusia untuk mengontrolnya. Sedangkan industri tidak demikian. Yang kedua, pertanian memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan-bahan mentah yang dengan kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkat hidup manusia, permintaannya tidak akan naik seperti pada permintaan atas barang-barang industri. Yang ketiga, pertanian adalah bidang usaha di mana tidak hanya faktor-faktor ekonomi saja yang menentukan tetapi juga faktor-faktor sosiologi, kebiasaan dan lain-lain memegang peranan penting. Industri lebih bersifat lugas. Ketiga ciri khusus pertanian ini nampak dalam teori ekonomi sebagai perbedaan dalam respon permintaan dan penawaran atas perubahan-perubahan harga. Elastisitas harga atau permintaan dan penawaran hasil-hasil pertanian jauh lebih kecil daripada hasil-hasil industri. Misalnya, elastisitas harga atau permintaan radio, buku-buku, mobil, dan lain-lain jauh lebih tinggi daripada elastisitas harga atau permintaan beras dan bahan pakaian. Hal ini disebabkan pendapatan sektor industri pada umumnya lebih tinggi daripada pendapatan sektor pertanian, maka elastisitas pendapatan atas permintaan barang-barang hasil industri lebih besar daripada atas bahan makanan pokok. Kebijakan yang kelima ialah pendapatan penduduk desa dan kota. Perbedaan kebijakan antar sektor pertanian dan industri dapat dilihat pula dalam keperluan akan kebijakan yang berbeda antara penduduk kota dan penduduk desa. Perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan penduduk pedesaan adalah sedemikian rupa sehingga mempunyai akibat dalam pola pengeluaran konsumsi dan perilaku ekonomi lain-lainnya. Ada 3 hal yang menyebabkan rata-rata pendapatan penduduk kota lebih tinggi dibandingkan penduduk desa, yaitu 1. Kestabilan dan kemantapan pendapatan penduduk kota lebih besar dibandingkan pendapatan penduduk desa. Kedua, lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di kota lebih banyak dibandingkan di desa. Ketiga, lebih banyaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota yang memungkinkan rata-rata produktivitas tenaga kerja di kota lebih tinggi. Salah satu upaya untuk mengurangi perbedaan pendapatan ini adalah dengan menambah persediaan modal di desa serta mengurangi jumlah tenaga kerja di pedesaan dan diserap bagi lapangan industri di kota-kota. Dengan lebih banyaknya investasi di desa, misalnya dalam alat-alat pertanian yang lebih modern,
huller, traktor, dan juga dalam pembangunan prasarana fisik seperti jembatan-jambatan baru, bendungan irigasi, dan lain-lain, maka timbul adanya keperluan akan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Seorang petani yang mengerjakan sawah dengan bajak atau traktor dalam waktu yang sama akan mampu menyelesaikan luas sawah yang lebih besar daripada petani lain yang hanya menggunakan cangkul. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah: 1. Adanya tambahan modal yang berupa pajak dan ternak serta mesin traktor pada petani pertama. Kedua, adanya keahlian dan keterampilan khusus yang diperlukan oleh petani yang menjalankan bajak atau traktor itu. Kedua unsur inilah yang menimbulkan perbedaan produktivitas tenaga kerja. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan pertanian. Sekarang saya akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang kebijakan pembangunan pertanian, arah kebijakan pembangunan. Indonesia ke depan perlu memikirkan arah pembangunan pertanian yang lebih baik, karena menyangkut nasib dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembangunan pertanian harus diperhatikan sebagai salah satu landasan konsep pembangunan. Penulis terinspirasi dengan pemikiran prinsip-prinsip pembangunan pertanian yang dianut oleh A.T. Moser yang mengatakan bahwa ada dua prinsip yang dapat menentukan pembangunan pertanian, yaitu comparative advantages dan kompetitif. Prinsip pertama dimaksudkan untuk memanfaatkan keuntungan-keuntungan ekonomis untuk wilayah geografis dalam kaitan dengan perbandingan menyangkut ketinggian tempat, kesuburan tanah, ketersediaan air, jenis komoditas, kedekatan serta besarnya peluang pasar yang bisa dijangkau dan kemudahan transportasi. Prinsip kedua dimaksudkan untuk penetapan keunggulan yang bisa dipasarkan dari wilayah yang bersangkutan serta komoditas yang dihasilkannya. Keunggulan diartikan secara ekonomis, yaitu mampu menghasilkan keuntungan besar. Dengan berpegangan pada prinsip-prinsip, maka tumbuh keyakinan dalam diri para pengambil keputusan bahwa seluruh masalah pembangunan pertanian di lapangan bisa diagnosis dan dicari pemecahannya dengan mudah. Ada pertanyaan menarik yang menjadi fokus perhatian bagi pelaku pertanian adalah kemana arah pembangunan pertanian Indonesia ke depan. Jawabannya adalah arah pembangunan pertanian Indonesia ke depan ditentukan oleh seberapa jauh kita menangkap makna dari tuntutan keadilan dan kemitraan global sebagai sebuah perspektif baru. Perspektif baru ini menawarkan kebijaksanaan hidup baru dalam relasi manusia dengan alam dan relasi antar manusia sendiri. Fenomena sosial ekologis yang diwarnai oleh benturan diperlukan agar manusia bisa melihat perspektif baru tersebut. Ibarat seorang ibu harus mengalami kesakitan untuk bisa melihat seorang bayi dari rahimnya sendiri. Selain hal tersebut, yang paling penting juga dipikirkan adalah pemberdayaan masyarakat tani layak mendapat perhatian utama pemerintah, mengingat pemberdayaan mereka menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pengembangan pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan dengan mengandalkan strategi kemitraan bisa ditempuh dengan penciptaan sistem pengetahuan ekologis. Masyarakat tani bersangkutan, pihak-pihak berkepentingan yang layak dijadikan mitra kerja kiranya masih perlu ditemukan di daerah bersangkutan sebagai asumsi mendasar yang dapat dipahami terkait arah pembangunan pertanian Indonesia, bahwa pertanian Indonesia ke depan menjadi cemerlang jika semua pihak yang berkepentingan bersinergi satu sama lain, termasuk dalam menetapkan suatu kebijakan pembangunan pertanian. Jika kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan saat ini yang dianggap populer, maka kebijakan tersebut dan penerapan konsepnya harus juga diteruskan oleh pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan menekankan pada pemanfaatan
sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya tidak dapat diperbaharui untuk proses produksi pertanian dengan menekankan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Pertanian berkelanjutan juga menekankan pada aspek komunitas produksi pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian pemerintah selama ini kelihatannya adalah kebijakan pertanian yang dinamis yang pro rakyat karena terbukti produksi padi nasional meningkat dengan produktivitas 63,24 kW atau H pada tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif kebijakan terhadap motivasi para petani di Indonesia untuk meningkatkan produksi padinya sehingga ke depan menjadi tantangan untuk mempertahankan produksi yang lebih baik. Jangan sampai produksi turun untuk tahun-tahun yang akan datang. Penulis optimis jika kondisi produksi padi nasional yang terus membaik akan berdampak lebih baik terhadap proses perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan pertanian di masa mendatang. Maka menjadi harapan gemilang bagi para pelaku pertanian untuk memelihara kinerja pertanian, sebab salah satu indikator keberhasilan pembangunan pertanian adalah jika kebijakan pertanian membawa dampak positif, perubahan dan kesejahteraan bagi pelaku pertanian, khususnya bagi para petani. Baiklah, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.